Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Di pertemuan kedua ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan teman-teman semangat untuk menimba ilmu pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang di pertemuan 2 mengenai kedudukan pendidikan jasmani, hakikat, nanti ada tujuan dan fungsinya. Ya, oke, saya izin share. Oke, teman-teman yang di rumah kelihatan? Belum. Belum. Udah. Sudah, Pak, sudah. Oke. Baik. Pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan di pertemuan kedua itu ada seorang guru memimpin adik-adiknya, memimpin anak-anaknya ya, terutama itu mereka sedang apa anak-anak itu? Lo gambar aja dulu aku. Lo gambarnya ngapain itu, guru? Lari. Lari. Yakin lari. Itu berdiri dengan satu kaki. Ya. Jadi kalau yang dipakai itu lapangan memang lapangan lintas lari. Cuman yang dilatih di situ adalah berdiri satu kaki. Itu untuk melatih apa? Keseimbangan. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik. Fokus pada gambarnya. Ada yang pernah dulu bermain seperti ini? Tidak pernah? Hah? Kalau yang pernah berarti pernah kecil ya. Oke. Jadi itu permainan dulu ya. Jadi permainan sepak bola yang ketika anak-anak bermain belum mengerti tentang aturan. Gak kelihatan. Ya enggak silau. Oh iya. Silakan. Nih iso. Baik. Nah, lanjut aja ya. Anggap aja kelihatan. Fotonya di atas, jangan foto saya. Baik, kedudukan ya. Kedudukan dan makna pendidikan jasmani. Jadi di sini pendidikan itu kita lihat lingkup pendidikan dulu. Pendidikan itu dalam semua jenjang sangat diperlukan sebagai alat untuk menumbuhkan saling pengertian, toleransi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi tujuannya diadakan pendidikan atau kedudukan dari makna pendidikan itu sendiri adalah sebagai alat untuk menumbuhkan saling pengertian, toleransi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, salah satu contohnya misalnya teman-teman datang di sini itu mencari ilmu bersama, ya, saling pengertian sesama teman, saling toleransi antar teman. Nah, jadi tidak datang di sini tujuannya adalah mencari pendidikan atau mencari ilmu. Nah, dengan seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang maju menyebabkan budaya hidup ini menjadi budaya hidup sedenter. Sedenter itu artinya kurang gerak, ya. Jadi kurang gerak itu biasanya misalnya komunitas rebahan, ya. Itu ada lagi anak-anak sekarang itu lebih ke game online-nya ketimbang olahraga atau bergerak, ya. Yang digerakkan jarinya, tapi organ tubuh yang lain tidak digerakkan.
Nah, ini dikarenakan banyak pilihan rekreasi dalam bentuk teknologi, ya. Jadi anak-anak itu lebih memilih rekreasinya adalah bermain game, ya. Ini ada game online dan semakin berkurangnya ruang publik untuk bermain, ya. Jadi misalnya diciptakan sebuah publik untuk bermain, misalnya taman atau apa, itu rata-rata anak kecil itu jarang ke situ, ya. Malah orang-orang dewasa yang ke situ. Nah, ini salah satu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi anak itu lebih cenderung ke game online. Apalagi yang sekarang dengan pandemi seperti ini, anak-anak dipaksa untuk misalnya daring, ya, memegang anak SD sekarang kalau tidak memegang gadget itu udah bukan suatu hal yang apa ya, bukan suatu hal yang baru, istilahnya. Itu udah menjadi apa ya, menjadi tempat mereka untuk bermain, gitu, ya. Ada yang misalnya dibuat online, tapi ternyata di sana sesama temannya saling game, ya. Ada yang misalnya ini bukan salah satu untuk misalnya dari jadi pendidikan, ya. Jadi di situ ketika anak-anak itu benar mereka bermain bersama, tapi dengan dunianya sendiri-sendiri, ya. Saling pegang gadget, mainan, ya. Nah, jadi diem-dieman. Nah, itu seperti itu. Jadi inilah salah satu, tapi kita tidak boleh menyalahkan bahwa game online itu sangat berpengaruh pada kehidupan anak-anak muda. Ya. Yang menciptakan game online ini tujuannya adalah untuk rekreasi, melepas lelah, hanya melepas stres, ya, tapi tidak sampai dengan kecanduan. Tapi kalau rata-rata di Indonesia banyak yang kecanduan. Bahkan jangankan anak-anak, orang dewasa pun, bahkan yang sudah tua pun kecanduan dengan game online. Oke, ada peribahasa dari Madura. Ada yang dari Madura? Long life education and long life physical activity. Ya, ini adalah mengedukasi diri sendiri menyebabkan individu itu menjadi lebih bijak. Ya. Mengedukasi diri sendiri di sini itu artinya menilai diri sendiri, ya, memahami diri sendiri. Ketika kita sudah memahami diri sendiri, maka sesuatu itu maka akan terbentuk individu yang bijak. Bijak dalam arti bisa memilih mana yang baik untuk kedepannya dan mana yang buruk. Ya, paham sampai sini? Nah, jadi dengan selalu aktif secara fisik, ya, individu dapat mempertahankan derajat kesehatan. Nah, ini dengan bijak. Jika saya melakukan selalu beraktivitas fisik, aktivitas fisik itu bermacam-macam, ya. Ada misalnya cuci pakaian, ya, cuci piring, itu salah satu beberapa bentuk dari aktif secara fisik, ya. Bukan hanya tidur, main HP, itu aktivitas fisik apa bukan? Tapi termasuk dalam aktivitas, ya. Nah, di situ itu yang membuat di sini tadi di atas adalah budaya hidup sedentar, ya, kurang bergerak. Nah, di situ kita akan menjadi dengan long life education dan long life physical activity ini kita akan mengedukasi diri kita sendiri tadi. Saya rebahan terus apa yang gini bermanfaat enggak untuk saya? Nah, apalagi kalau misalnya bangun tidur yang dipegang adalah HP, yang ibunya di dapur ngomong-ngomong, masak dan lain sebagainya, buat aja. Nah, itu mengedukasi diri sendiri, ya. Apakah itu baik untuk kita atau tidak? Nah, itu yang menyebabkan individu itu menjadi bijak atau tidak. Jadi kita menyadarkan diri sendiri, ya. Dari sini inilah kedudukan dan makna pendidikan, ya.
Jadi pendidikan itu sendiri. Baik, lanjut. Lanjut. Tidak lanjut ya, tak akhiri. Oke, hakikat pendidikan jasmani. Tadi kedudukan, sekarang kita lihat tentang hakikat pendidikan jasmani. Ya. Jadi pendidikan jasmani ini pada hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Ini hakikat dari pendidikan jasmani. Itu proses pendidikan, ya. Ini tadi yang memanfaatkan aktivitas fisik, ya. Aktivitas fisik di sini bisa dengan berolahraga, ya, berjalan, berlari, itu sudah termasuk dalam aktivitas fisik. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu yang baik, ya. Kualitas individu, ya, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Ya. Ketika seseorang itu misalnya selalu memanfaatkan aktivitas fisiknya, ya, secara mental dia tidak down, secara emosional bisa dikontrol, ya, daripada ketimbang orang yang jarang melakukan aktivitas fisik. Itu akan berbeda, kepribadiannya itu, individunya akan lebih beda sama orang yang selalu melakukan aktivitas fisik. Nah, pendidikan jasmani ini memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh lahir dan batin. Ya. Jadi dia memperlakukan anak di pendidikan jasmani ini, memperlakukan anak itu sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Ya. Mendidik anak sehingga tumbuh dan kembangnya itu akan seimbang. Ya. Dan pendidikan jasmani juga adalah suatu bidang kajian yang berkaitan dengan gerak manusia, perkembangan fisik dan psikisnya. Jadi banyak dari hakikat pendidikan jasmani, ya, sangat bermanfaat untuk baik anak-anak maupun orang dewasa. Nah, di sini dengan pendidikan jasmani maka anak-anak melakukan aktivitas fisik sekaligus mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi fisik, mengoptimalisasikan gerak dasar, ya, dan mengembangkan karakter. Karakter di sini banyak, yaitu misalnya hormat sesama teman, hormat atau toleransi, ya, pantang menyerah, jujur, suka menolong, empati sesama, dan sifat baik lainnya. Ya. Makanya di olahraga itu kalau diajarkan tentang sportivitas, sport play, ya. Nah, seperti yang dilakukan anak-anak pada gambar itu, ya, mereka saling bekerja sama, ya, itu melempar dan menangkap bola permainannya, ya. Jadi itu salah satu mengembangkan potensi fisiknya, ya, misalnya melempar, ya, kekuatan otot tangan, ya, melatih, terus mereka berjalan. Jadi mereka itu akan mengoptimalisasikan gerak dasar. Gerak dasarnya mereka situ misalnya berjalan, melangkah, ya, melompat. Itu ada juga yang melompat itu bola. Ketika dia menangkap, melompat. Jadi seperti itu, ya. Jadi hakikat dari pendidikan jasmani. Banyak hakikatnya yang dan juga bermanfaat bagi orang dewasa maupun anak-anak. Penjelasan saya terlalu cepat. Pas. Lanjut. Tadi kedudukan, hakikat, sekarang kita lihat apa itu tujuan pendidikan jasmani. Ya. Tujuan pendidikan jasmani ini di Penjas ada dua, ya. Ada tujuan utama dan tujuan untuk siswa secara menyeluruh. Kita lihat yang tujuan utama dari Penjas. Ini meningkatkan keterampilan siswa dalam berolahraga demi mencapai kebugaran dan kesehatan anak. Ya. Jadi tujuan utamanya dari keseluruhannya itu adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam berolahraga demi mencapai kebugaran dan kesehatan anak. Ya. Jadi ketika teman-teman misalnya nanti besok sudah menjadi guru, ya,
Mengajak anak-anak untuk berolahraga dan selalu melakukan aktivitas fisik itu akan mencapai kebugaran dan kesehatan anak. Ya. Nah, salah satu contoh misalnya kalau kita ini dalam kondisi bugar sehat, jarang sekali kita itu terkena penyakit yang namanya flu. Flu itu menyerang ketika kondisi tubuh itu tidak bugar atau tidak sehat. Ya, apalagi daya tahan tubuhnya lemah. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya ini seperti apa? Yaitu olahraga. Olahraga bisa bermacam-macam, ya. Jadi olahraga bisa jogging, ya, bersepeda, terus melakukan misalnya senam ABS, ya. ABS itu biasanya untuk membakar kalori atau lemak. Ya. Banyaklah olahraga yang melatih sangat untuk meningkatkan keterampilan anak sehingga anak itu menjadi bugar dan sehat. Ya. Terutama nanti ketika mereka berolahraga pasti akan mencapai yang namanya tumbuh dan kembangnya anak itu akan optimal. Ya, bukan berarti yang tidak olahraga itu nggak optimal, tidak. Ya, tetap optimal, ya. Akan tumbuh dan berkembangnya juga akan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi ketika misalnya anak yang sering bergerak melakukan aktivitas atau berolahraga, beda sama anak yang jarang melakukan olahraga, itu pertumbuhannya akan lebih cepat misalnya anak yang berolahraga ketimbang yang tidak berolahraga. Dan kesehatannya pun akan beda, ya. Baik, itu tujuan utamanya. Terus yang kedua adalah tujuan Penjas untuk siswa secara menyeluruh. Yang pertama kita lihat, belajar keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berbagai jenis aktivitas fisik. Nah, belajar keterampilan yang diperlukan anak, ya. Keterampilannya yang dasar itu adalah berjalan, berlari, melompat, loncat. Melompat sama loncat itu sama apa berbeda? Beda. Yang beda angkat tangan. Beda. Tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama apa, Mbak? Nah, 10, 11, 12, 13, 14. Yang bilang sama angkat tangan. Sisanya. Nah, ada yang nggak angkat tangan terus milih apa? Ya, seperti sisanya sama itu. Oke. Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menjelaskan? Kalau misalnya nggak bisa menjelaskan, kasih contoh aja lah. Kalau melompat hanya bertumpu pada satu kaki. Kalau meloncat bertumpu pada dua kaki. Baik, terima kasih. NIM berapa NIM? NIM Nurul Aisyah NIM 079. 079. Oke. Bentar Pak, saya cek dulu. Mau pertemuan ketiga kok NIM belum hafal. Oke. Iya Pak. Terima Benar kasih, Pak. Nurul Aisyah menjawab bahwa kalau meloncat itu bertumpu pada satu kaki, sedangkan melompat itu bertumpu pada dua kaki. Ada yang lain? Terima kasih. Mbak siapa? NIM? 3 angka aja yang belakang. 084. 79084. Kalau kepanjangan nanti lupa saya. Oke, baik. Jadi melompat, ya benar yang dikatakan Mbaknya tadi. Jadi kalau melompat itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain, baik menggunakan satu kaki maupun dua kaki. Yang tumpuannya ya. Kalau loncat itu tidak berpindah tempat, ya hanya di tempat saja dia loncat naik turun. Ya. Nah itu namanya loncat, tidak berpindah tempat. Bisa menggunakan satu kaki, bisa juga menggunakan dua kaki. Maksudnya tumpuannya bisa bertumpu pada satu kaki atau dua kaki. Paham? Jelas? Ingat-ingat. Siapa tahu keluar nanti.
Mau keluar di mana? Keluar di daerah otak. Yang kedua, memahami implikasi dan keuntungan diri dari keterlibatannya dalam aktivitas fisik, ya. Jadi memahami implikasi. Jadi ketika dia melakukan aktivitas fisik, dia memahami bermanfaat untuk dirinya itu apa, ya. Untuk diri kita itu seperti apa, untuk diri siswanya itu seperti apa. Terus berpartisipasi secara tetap tentu dalam aktivitas fisik, ya. Berpartisipasi secara tetap itu selalu mengikuti kegiatan olahraga, ya, dengan melibatkan aktivitas fisiknya, ya. Jadi misalnya bermain atau misalnya melempar bola, misalnya atau lari mengambil bola, tindakan bola dari titik A ke titik B. Terus yang keempat, bugar secara fisik. Ini sangat jelas ketika sering berolahraga, baik siswa maupun gurunya maupun orang dewasa lainnya itu akan pasti bugar secara fisik, ya. Fisiknya itu dimulai dari misalnya auranya, ya, itu kelihatan. Aura, pernah sampai melihat misalnya orang yang auranya orang males sama orang yang rajin itu kan beda, ya. Nah, itu bisa juga sama melihat misalnya, oh orang ini yang sering olahraga, misalnya selalu menjaga kebugarannya. Oh orang ini kayaknya jarang, biasanya mulai antok. Itu bisa kelihatan. Terus menjiwai nilai-nilai aktivitas fisik dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat, ya. Menjiwai nilai-nilai aktivitas fisik itu misalnya tadi berolahraga, ya. Karena dia sudah tahu bahwa olahraga itu untuk kebugaran dan kesehatan, maka dia selalu akan melakukan aktivitas fisik berupa olahraga itu atau gerak dasarnya sehingga kontribusinya terhadap gaya hidup sehat. Jadi dia akan tertanam bahwa kalau saya mau sehat harus berolahraga, ya. Nah, itu menjiwai nilai-nilai aktivitas fisik. Meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak, ya. Jadi dia awalnya misalnya tidak tahu mengenai olahraga atau berjalan itu seperti apa, dengan kepercayaan dirinya dia bisa meningkatkan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak, ya, terutama gerak dasar tadi, ya. Nah, gerak dasar yang akan mendorong partisipasi dalam berbagai keaktifan fisik. Terus mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan anak berfungsi secara efektif dalam hubungan interpersonal, ya. Jadi keterampilan sosial yang tadinya misalnya pendiam, ya, jarang bergaul sama temennya, dengan aktivitas fisik berolahraga akhirnya dia bisa bergaul dengan teman-temannya, bisa berkomunikasi, bisa saling tukar pendapat, bisa kerjasama dalam satu tim. Nah, ini akan melatih keterampilan atau mengembangkan keterampilan sosialnya. Terus yang terakhir, menikmati kesenangan dan keriangan saat melakukan aktivitas jasmani, yaitu permainan olahraga. Jadi anak-anak kalau misalnya dihadapkan dengan sebuah permainan, itu pasti dia akan menikmati kesenangan, ya, ceria. Nah, makanya ketika jam olahraga itu anak-anak paling senang ketimbang jam matematika, ya kan? Oh, olahraga langsung salin, langsung tanpa disuruh pun mereka langsung lari ke lapangan, langsung berbaris. Tapi kalau coba matematika, disuruh buka saja, buka buku LKS halaman berapa? Lama, ya. Jadi itu. Kenapa matematika itu selalu menjadi hal yang menakutkan? Ada yang tahu? Kenapa? Karena dari apa? Sulit menghitung. Karena berpikir. Olahraga juga berpikir. Ya. Nah, yang membuat matematika itu apa? Menjadi suatu hal yang menyeramkan itu karena dari saya tidak menyalahkan guru-gurunya, ya. Cuman caranya aja
yang sedikit berbeda ketika dihadapkan dengan matematika itu yang selalu dilihat itu adalah hasil akhirnya. Ya enggak? Udah punya rumus, ya dikerjakan secara rumus, hasil akhirnya salah. Seorang guru ini akan mengaplikasikan, loh hasilmu loh salah. Gitu. Lebih menyalahkan, dan biasanya guru matematika itu kalau misalnya kurang puas dengan hasilnya, itu selalu misalnya agak tinggi nadanya. Bahkan kalau saya dulu, matematika itu penggaris kayu yang besar, nah, kalau nggak bisa ya terus dulu. Tapi kalau sekarang itu sedikit langsung Kapolsek, ya, atau Polres. Nah, jadi sebenarnya matematika itu menyenangkan, menarik. Ketika penyampaian proses pengajarannya itu secara istilahnya menyampaikan dengan baik dan misalnya tidak melihat dari hasil akhirnya, tapi melihat dari proses siswa itu untuk mencapai atau mendapat hasil akhir tadi. Ya. Nah, coba kalau ini teman-teman misalnya penasaran, teman-teman bisa buka video di YouTube atau di mana, nanti saya melihat cara pengajaran orang luar ketika mereka mengajarkan matematika terhadap anak-anak SD, ya, terutama anak-anak misalnya kelas 1, 2, dan 3, itu mereka akan mencari tahu bagaimana dia memperoleh hasil akhir ini. Ya. Misalnya 10 tambah 10, 20 ya. Nah, gurunya itu tidak melihat, oh 10 emang 10 tambah 10 emang 20. Ya, hasilnya harus 20 kan. Nah, tapi guru itu melihat prosesnya itu seperti apa. Ya. Ada anak yang misalnya 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai 4 kali hasilnya 20, Bu. Nah, itu kan proses untuk mendapatkan hasil 20. Kalau dibuat secara menarik, menyenangkan, matematika tidak akan menakutkan. Ya. Jadi seperti itu cara pengajaran. Jadi nanti teman-teman kalau sudah mendapatkan nanti semester berapa sudah dapat mata kuliah matematika, terutama bilangan, ya, nah, itu dinikmati lah. Jadi jangan menjadi suatu hal yang istilahnya menakutkan lah, ya. Karena apa yang kita takuti, apa yang kita tidak sukai, nanti kembali lagi pada diri sendiri. Itu hukum alamnya sudah seperti itu. Lanjut. Langsung ambahan gede. Belum buyar. Tadi kita lihat tentang tujuan. Tujuannya ada dua, ya, ada tujuan utama dan tujuan siswa secara menyeluruh. Sekarang kita lihat fungsi pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani di sini ada 6, ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik, ya, di dalam pendidikan jasmani ada 6 aspek yang kita dapat di situ, ya. Yang pertama adalah aspek organik. Aspek organik ini menjadikan fungsi sistem tubuh lebih baik, meningkatkan kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular, dan fleksibilitas. Ya. Jadi menjadikan fungsi sistem tubuh ini lebih baik, ya. Ketika selalu melakukan aktivitas fisik, misalnya berolahraga, ya, jogging, tiap pagi, sore, kalau ada waktu, harusnya ada waktu. Olahraga nggak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit, ya. Jogging aja keliling rumah berapa kali, kalau punya halaman, atau kompleks tetangga. Nanti paling sama nggak pernah olahraga, sama lari, oh tumben olahraga, nah bilang aja biar sehat gitu. Nantilah diam. Jadi ini menjadikan fungsi sistem tubuh itu lebih baik. Ya. Orang kalau sistem tubuhnya lebih baik, sudah lebih baik, ya, jadi akan jarang sekali terserang penyakit. Ya. Jadi karena di situ sel-selnya itu sudah pulih semua, jadi sudah tergantikan. Di dalam tubuh manusia itu terdapat berjuta-juta sel, bahkan
ribuan juta ya. Nah, sel ini ketika seorang itu dikatakan sehat, berarti selnya baik. Ya. Jadi kalau misalnya dia sakit, berarti selnya ada yang rusak. Nah, sehat itu berawal dari sel. Jika selnya ini rusak, maka orang itu gampang terkena penyakit. Jadi sel ini dia memperoleh makan atau nutrisi dari mana? Makanan. Ya. Misalnya kita beraktivitas fisik, terjadi benturan. Ya, seperti ini. Saya benturkan ini, sel saya ini sebagian sudah rusak karena benturan. Ya. Nah, menggantinya seperti apa? Pola makan yang baik. Ya. Kalau tidak bisa 4 sehat 10 sempurna, ya minimal banyakin vitamin dan protein. Ya. Jadi sehat itu mahal. Ya. Lebih mahal lagi kalau sakit. Iya enggak? Iya. Jadi perlu dijaga sistem tubuh agar sistem tubuh ini lebih baik. Nah, jangan lupa olahraga dan jangan lupa makan. Jangan sampai olahraga tak makan. Tapi makan dengan sesuai dengan porsi. Apa yang kita keluarkan dan apa yang kita masukkan itu seimbang. Ya, balance. Baik. Yang kedua, aspek neuromuskular, ya, meningkatkan keharmonisan fungsi saraf dan otot, ya, mengembangkan keterampilan lokomotor, non lokomotor, manipulatif, ada power, kelincahan, kecepatan reaksi dan berbagai keterampilan olahraga, ya. Kenapa di sini meningkatkan keterampilan ada 3 keterampilan, lokomotor, non lokomotor, manipulatif, lebih cenderung saya ke 3 ini ya. Jadi power dan kelincahan itu sudah mengikuti. Ya, nanti ada di dalam lokomotor. Lokomotor dan non lokomotor manipulatif. Apa itu lokomotor? Gerakan yang berpindah tempat. Non lokomotor gerakan yang tidak berpindah tempat. Manipulatif Gerakan menggunakan alat. Gerakan menggunakan alat atau benda, ya. Jadi Benda. Jadi ini juga dari awal pertemuan kemarin pertama sudah sempat saya singgung lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Ini adalah pelajaran kelas 1 SD. Ya. Jadi kelas 1 SD ini sudah diajarkan mengenai lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Kenapa? Ini merupakan gerak dasar. Ya. Mulai dari dia berpindah tempat itu bisa berjalan, berlari, ya. Terus non lokomotor itu bisa jalan di tempat, meloncat, ya. Terus manipulatif itu bisa menggunakan bola, lempar tangkap bola, ya, dan lain sebagainya. Jadi tahu power?